Baru genap 2 bulan berpisah, aib rumah tangga Natalie Holscher dan Sule kembali menguak fakta. Dan sosok yang mengungkitnya tak lain adalah mantan ART atau asisten rumah tangga Natalie Holscher sendiri, yakni Wati. Baru-baru ini Wati secara mengejutkan menuding akar permasalahan perceraian mantan bosnya dengan Sule itu karena Natalie memiliki pria idaman lain alias berselingkuh saat masih berstatus sebagai istri Sule. Disinyalir alasan Wati berani membongkar penyebab keretakan rumah tangga Natalie dan Sule lantaran dirinya merasa sakit hati oleh Natalie. Sambil berurai air mata, ia pun mengaku dipecat dari pekerjaannya. Padahal nyatanya, Wati sendirilah yang meminta untuk berhenti dari pekerjaannya. Hal tersebut sontak memantik emosi Natalie karena Wati tiba-tiba menjelekkan nama baiknya dengan mempublikasikan pernyataannya itu di salah satu media massa yang membuat warganet geger. Berani mengurai dugaan sampai isu liar soal sosok mantan majikannya itu, Wati nyatanya tidak punya bukti konkret ketika ditantang untuk membuktikan ucapannya. Lantas, seperti apakah respon kecewa yang diluapkan Natalie kepada Wati, mantan asisten rumah tangganya itu? Gitu, ya mungkin dia karena ketakutan, karena aku yang lihat dari mata kepala aku sendiri. Emang sih aku nggak punya bukti apa-apa. Aku punya hanya saksi mata aja, maksudnya mata aku yang lihat sendiri gitu amat. Yang penting aku 24 jam di rumah, ya kadang sama dia, aku yang tahu gitu. Aku itu bener-bener gak mau buka ya, tapi karena udah ya gini deh, yang aku lihat ya sebetulnya deh. Mungkinan karena dia pernah apa yang pernah aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, saksi hidupnya dia. Mungkin karena dia ketakutan, tapi ya sifat aku itu nggak sejahat itu gitu. Aku juga masih ada perasaan. Aku hanya sebagai ART, walaupun aku disakitin, tapi nggak sepenuhnya dong aku buka. Biar itu udah dia sama yang maha kuat. Sebenarnya nggak penting juga ya aku menanggapi hal yang seperti ini, cuma karena udah rame aja jadi membuat otak aku pusing 7 keliling. Kerjaan aku juga banyak, kegiatan aku juga banyak, aku ngurusin yang lain-lain juga, karyawan juga banyak, masih banyak yang aku hidupin juga. Jadi buat mbaknya tolong kalau mau keluar beserta bukti, jangan cuma nangis. Kenapa nangis? Aku pengen tahu kamu nangisnya kenapa. Sakit hati kenapa? Jadi kalau dia bilang aku punya aib, ya silahkan ngomong aja aibnya apa. Coba aku pengen dengar dan buktinya di mana. Aku pengen tahu sakit hati karena apa. Coba, karena kamu yang pengen keluar sendiri. Diajak ketemu malah nggak dibales, dimintain alamat malah nggak dibales, cuma bisa update status. Jadi himbauan untuk kalian yang nonton, hati-hatilah untuk mencari ART, jangan seperti yang kalian lihat tadi ya, karena itu sudah ada masalah semenjak waktu aku masih menikah gitu. Sering banget sidang-sidang kumpul karyawan punya iri hati, yang ini iri sama ini, yang ini iri sama ini. Jadi himbauan, hati-hati sama ART yang berupa seperti itu. Merasa tidak terima dan dirugikan dengan perkataan Wati yang menjelek-jelekan namanya, Natalie pun akhirnya angkat suara dan tidak segan-segan melayangkan somasi terbuka ke mantan ART-nya tersebut. Natalie meminta klarifikasi Wati dalam waktu kurang dari 3 kali 24 jam atau mantan istri Sule itu akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Hal itu disampaikan Natalie lewat unggahan akun media sosial pribadinya. Meskipun sangat menyayangkan fitnahan yang dilayangkan oleh Wati, mantan istri Sule itu pun hanya menganggap bahwa hal ini adalah cobaan untuknya sebagai penambah amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini rame banget ya Allah. Padahal sebenarnya nggak tahu yang sebenarnya terjadi, dan dia tahu sebenarnya yang terjadi itu gimana rasa sakitnya aku. Sekarang kenapa jadi memutarbalikkan fakta, dan sekarang kenapa jadi ngejelekin aku punya salah apa. Terus kemarin kamu ngejelekin yang di sono,
ngejelekin si bapak. Terus sekarang tiba-tiba kamu yang pengen keluar sendiri, terus ngejelek-jelekin aku. Kenapa ngejelek-jelekin aku? Nah, sekarang aku mau biar enak ya, aku panggil Mbak Eva sini. Nah, pertama-tama tiba-tiba Mbak Wati itu pengen keluar tanpa ada alasan, tiba-tiba pengen keluar. Itu alasannya udah lama. Nah, ternyata pengen keluarnya itu dari dulu dia punya sifat yang iri dan dengki sama sesama ART lain dari semenjak aku masih nikah. Nah, itu udah berkali-kali, bisa tanya sama bapak ya, itu udah berkali-kali sidang terus semua karyawan karena satu sama lain, aduh dia tuh irinya minta ampun. Nah, kalau sama Mbak kenapa? Nggak tahu, sering sih kalau misalkan masalah makan dia sering ngeluh, apa sih masaknya ini seru sama temennya gitu. Kadang suka walaupun Jawa tapi kadang bahasa Jawa gitu, obrolan bahasa Jawa, Ngerti. tapi sedikit masuk lah, ngerti. Ini dia. Iya, kayak yang ngomongin gitu, ngomongin di lingkungan rumah gitu. Iya, suka cerita tentang bunda, kalau bunda itu kalau udah sayang tuh sayang banget. Terus kalau misalkan dia kalau udah percaya sama orang udah, makanya jangan disia-siain, suka ngasih tahu kayak gitu. Iya, aku selalu bilang iya, apapun ceritanya Nah, selalu jujur diikutin. Mbak Eva ini nangis loh waktu Mbak Wati keluar. Salah aku apa? Salah aku di Iya, mana? Nanya, malahan Nah, dia pas makanya. ngambil barang juga nanya, Mbak kenapa keluar? Tapi dia enggak gitu doang. Enggak, tapi sifat dan kelakuan itu suka sindir-sindir di status dan suka cerita-cerita sama orang gitu. Dah, jadi pada intinya si Mbak itu berantem lah sama Mbak Widya, slack jadinya. Nah, kalau udah slack, terus walaupun Mbak Widya udah keluar, tetap statusnya tuh sindir-sindir terus kan. Jadi dia punya sifat yang iri hati, dengki, terus sirik dikit-dikit tulis-tulis status kayak gitu-gitu. Selalu bilang yang nggak tahu diri lah, yang Apalah. kacang lupa kulitnya. Aku bilang aku tetap inget kok jasanya dia, tetap inget dia yang masukin aku. Cuman ya aku sempat sakit hati juga Bun waktu nggak tahu kenapa, ya mungkin gara-gara aku ngomong yang saking keselnya itu Bun, aku ngomong katanya dia cerita nggak dikasih makan atau apa gitu kan, dia kesalnya dari situ mungkin. Terus dia WA ngata-ngatain aku yang nggak sopan lah ibaratnya Asu gitu kan. Nah itu asu. Nah, terus dia tiba-tiba update status semenjak keluar dari aku, dia update status di WA-nya, dia tulis alhamdulillah saya dapat kerjaan. Nah, waktu itu pas ada ulang tahun teman artis, terus ada babysitter yang ngomong, itu sih ini jadi nggak kerja di tempatnya ini? Lah, oh ternyata berarti kamu keluar pengen kerja di tempat lain. Oh ternyata kamu nyari-nyari link. Boleh nyari link, tapi harusnya keluar tuh ngomong yang jelas gitu loh. Bu, saya mau kerja di tempatnya ini. Jadi biar nggak jadi kayak gimana-gimana antara aku juga dan teman artis gitu. Nah terus aku kasih tahu karena aku ini benar. Aku kasih tahu begini, jangan sama dia karena mulutnya itu nggak baik. Karena kan kita mau ngasih ART yang benar-benar attitude-nya bagus, terus wibawanya bagus, lambeknya jangan berkoar-koar kayak gitu, jangan update-update yang nggak jelas gitu. Makasih, assalamualaikum. Dan aku bakal somasi nanti.